Beratus-ratus tahun lalu sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno masih berkuasa, hingga hari ini dunia militer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan zaman. Di tengah kondisi perpolitikan dunia yang tidak menentu seperti sekarang ini, kekuatan militer adalah hal krusial yang wajib dimiliki sebuah negara untuk mengamankan kedaulatannya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri memiliki Tentara Nasional Indonesia yang patut kita banggakan. Meski dalam beberapa aspek teknologi, kita masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Namun, jika sudah bicara mengenai kecakapan dan kemampuan personil, kekuatan TNI sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan pemirsa, berikut adalah deretan aksi patriot-patriot bangsa yang akan membuat Anda terkagum-kagum. Lompatan tinggi pasukan katak. Salah satu pasukan paling mematikan yang dimiliki TNI dengan julukan pasukan dari neraka adalah Komando Pasukan Katak atau yang lebih dikenal dengan nama Kopaska. Pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Laut ini memiliki tugas pokok untuk melakukan peledakan bawah air, sabotase atau penyerangan rahasia ke kapal lawan, sabotase pangkalan musuh dan penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, hingga mempersiapkan pantai untuk misi pendaratan amfibi yang lebih besar. Terbayangkan pemirsa, betapa beratnya tugas yang harus mereka lakukan. Untuk itu hanya orang-orang terpilih yang bisa masuk ke dalam kesatuan ini setelah melalui proses seleksi yang ketat. Mereka juga harus menjalani proses latihan yang mengerikan. Untuk dapat melaksanakan misinya, pasukan katak harus siap diterjunkan ke laut dalam berbagai kondisi, termasuk melompat terjun ke laut dari udara. Yang Anda lihat ini adalah aksi Kopaska yang harus menuju lokasi target dengan cara melompat dari pesawat terbang. Bukan hanya penerjunan biasa, mereka juga harus membawa perahu karet yang akan menjadi kendaraan mereka menuju sasaran. Perahu karet yang sudah dipasang parasut diterjunkan dari pesawat yang sedang melaju. Setelah itu disusul para anggota Kopaska dengan misi utama penghancuran sasaran. Sungguh menakutkan. Pasukan khusus dengan spesifikasi pertempuran air ditambah dengan serangan senyap dari udara akan membuat siapapun tak berkutik menghadapinya. KRI Bima Suci, kawah Chandra di muka para penjaga laut. Sebuah kapal layar tiang tinggi berwarna putih berlayar dengan gagahnya di tengah samudera. Kapal layar yang Anda lihat ini bukanlah kapal layar sembarangan. Yang Anda lihat sekarang ini adalah kapal Republik Indonesia Bima Suci milik TNI Angkatan Laut. Sebagai sebuah negara maritim yang berdaulat, Indonesia haruslah memiliki kadet-kadet Angkatan Laut yang andal dan bisa menguasai samudera dimanapun ditugaskan. KRI Bima Suci yang merupakan kawah Chandra di muka bagi kadet Akademi Angkatan Laut adalah jawabannya. Tugas utama kapal ini sebagai kapal layar latih bagi para kadet Akademi Angkatan Laut, di mana mereka digembleng untuk menerapkan semua ilmu pelayaran dan kemaritiman yang telah mereka pelajari di Akademi TNI Angkatan Laut. Meskipun telah dilengkapi peralatan navigasi yang canggih, para taruna tetap dilatih untuk berlayar secara manual, mulai dari mengandalkan petunjuk astronomi hingga berlayar tanpa mesin. Semua dilakukan demi melahirkan prajurit TNI Angkatan Laut yang tangguh dan cakap. Setiap tahunnya, KRI Bima Sakti akan melakukan pelayaran ke berbagai penjuru dunia. Selain sebagai sarana latihan dan praktek para kadetnya, KRI Bima Sakti juga mengemban misi diplomasi dengan Angkatan Laut negara lain. Pasukan khusus penakluk sasaran.
Komando Pasukan Khusus atau lebih akrab di telinga kita dengan nama Kopassus ini merupakan salah satu bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Pasukan yang satu ini dibekali dengan kemampuan khusus seperti bergerak dengan cepat di segala medan, penembakan cepat, pengintaian, serta kemampuan anti-teror. Hampir semua faktor dalam kemiliteran wajib mereka kuasai, mulai dari kemampuan penyergapan di air hingga penyerangan dari udara, bahkan termasuk pemanfaatan satwa demi suksesnya misi mereka. Seperti yang Anda lihat kali ini, para anggota Kopassus memanfaatkan satwa anjing dalam penyelesaian misinya. Anjing tempur yang dilatih khusus ini siap dan tidak akan gentar menghadapi medan perang seperti apapun. Bahkan mereka pun siap memukul target dari ketinggian ratusan meter di udara. Pada posisi terikat dengan tubuh personil Kopassus, mereka siap melakukan misi penerjunan. Pasukan K9 Kopassus ini dibekali kemampuan khusus untuk dapat menyergap target dengan cepat dan senyap. Sangar banget ya pemirsa. Bayangkan saat musuh harus berhadapan dengan pasukan khusus berkemampuan tinggi ditambah satwa yang terlatih untuk bertempur dan siap untuk melumpuhkan sasaran. Prajurit perkasa pasukan elit. Sebagai salah satu pasukan elit terbaik dunia, para anggota Kopassus diseleksi dengan cara yang ketat. Hanya prajurit dengan kemampuan tinggi yang bisa menyandang baret merah. Selain kecakapan mental dan intelijensi, kekuatan fisik juga menjadi faktor yang membuat setiap lawan dari pasukan khusus ini menjadi gentar. Dalam video ini, terlihat jelas kekuatan fisik para anggota Kopassus yang sedang melakukan demo Kopassus Fit yang merupakan sebuah metode pembinaan fisik guna membentuk postur tubuh prajurit Kopassus yang sehat dan kuat. Latihan berat yang mereka lakukan benar-benar melatih dan membentuk otot di tubuh mereka. Sungguh kekuatan fisik yang luar biasa ya pemirsa. Pukulan telak dari udara. Pangkalan udara menjadi objek vital dalam sebuah pertempuran. Dan apabila ingin merebut sebuah pangkalan udara yang sedang diduduki musuh, maka para prajurit baret jinggalah yang akan mengeksekusinya. Korps pasukan TNI Angkatan Udara yang biasa disebut Paskas adalah pasukan tempur darat dengan kemampuan 3 matra sekaligus yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Mereka dibekali dengan kemampuan tempur di udara, darat, maupun laut. Salah satu tugas khusus pasukan ini adalah penaklukan dan penguasaan pangkalan terbang yang diduduki lawan. Salah satunya adalah dengan cara melakukan penerjunan taktis. Apa yang Anda saksikan ini adalah puluhan pasukan khas TNI Angkatan Udara yang sedang latihan melakukan penerjunan taktis. Tanpa gentar, mereka dengan cepat melompat dari pesawat yang sedang terbang di ketinggian ratusan meter dari permukaan laut. Sesampainya di darat, mereka juga harus segera melumpuhkan lawan dan menguasai target. Selain itu, mereka juga harus menguasai terjun payung taktis free all dari ketinggian ribuan meter di udara agar tidak terdeteksi musuh. Tanpa rasa takut sedikit pun, mereka melompat siap menaklukkan sasaran. Salut banget ya pemirsa. Benteng berjalan Kesatuan Marinir. Turun dari kapal pengangkut, mengarungi ombak lautan hingga akhirnya menguasai pantai yang diduduki musuh adalah sebuah kemampuan operasi amfibi yang dimiliki oleh Kesatuan Kavaleri Marinir. Seperti benteng yang melindungi para personilnya, kendaraan-kendaraan lapis baja Satuan Marinir merangsek jauh ke pantai yang dikuasai musuh. Tank-tank amfibi yang mereka miliki mampu berjalan di air serta dilengkapi meriam-meriam dengan daya ledak tinggi yang siap menghancurkan sasaran. Kemampuan yang mereka miliki sangatlah dibutuhkan untuk negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang seperti Indonesia. Dengan slogannya, Jalesu Bumyamca Jayamahe. Korps Marinir siap mengamankan wilayah NKRI. Dan pemirsa, itulah tadi para prajurit terpilih pelindung negeri.
Semoga pada Hari Tentara Nasional Indonesia di tanggal 5 Oktober ini menjadi tonggak kebangkitan TNI untuk semakin jaya di darat, laut, maupun di udara, demi menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bravo TNI!